Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kini kalian berjumpa dengan Ibu Nur Hayati pada mata pelajaran BTQ Baca Tulis Al-Quran untuk kelas 8 SMPIT Bina Azkia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan surah Al-Insyirah. Dengan tujuan pembelajaran pertama, siswa mampu membaca surat Al-Insyirah. Yang kedua, siswa mampu menulis surat Al-Insyirah. Yang ketiga, siswa mampu melafalkan surat Al-Insyirah. Dan yang keempat, siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita baca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah kita membaca semua tentang surat Al-Insyirah, maka marilah sama-sama kita artikan ayat per ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita lanjutkan. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai asbabun nuzul. Begitu juga dengan surat Al-Insyirah. Hari ini kita membahas tentang asbabun nuzul surah Al-Insyirah. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW sangat sedih karena kematian salah satu putranya, kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan ini dengan memperolok Nabi Muhammad SAW. Kata kaum Quraisy, putuslah semua keturunan Muhammad SAW. Dan hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Para sahabat mulai risau dengan keadaan Nabi Muhammad SAW yang semakin hari semakin sedih. Dan punggungnya pun mulai membungkuk. Karena seolah-olah ada beban yang berat di punggungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Insyirah ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur hati Nabi Muhammad yang sedang sedih oleh kematian putranya tersebut. Dan dalam surat Al-Insyirah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghibur Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih sebenarnya isi kandungan dari surah Al-Insyirah ini?
Perhatikan dan dengarkan. Pada ayat pertama, Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam dengan segala cobaan yang diterima. Karena sebagai manusia, beliau juga mengalami kesedihan. Jadi, bukannya kita saja manusia biasa yang selalu mengalami kesedihan, kesenangan, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad pun di dalam memperjuangkan agama Islam itu jatuh bangun. Banyak sekali cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Belum lagi kesedihan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, contoh Nabi Muhammad SAW mempunyai putra, tapi putranya mati. Itu salah satu kesedihan Nabi Muhammad yang sangat berat, ya. Dan peristiwa diboikotnya di Syi'ab, sehingga beliau harus makan dedaunan. Nah, bukan kita saja pada zaman sekarang sering merasakan kelaparan, kehausan. Nabi pun telah merasakan sampai beliau harus memakan dedaunan. Ketika apa? Ketika sedang memperjuangkan agama Islam. Ya. Kemudian lanjut pada ayat 2-3. Perjuangan Nabi Muhammad SAW semakin berat sehingga seakan membuat punggung beliau membungkuk. Kenapa seperti itu? Karena saking beratnya beban yang diterima oleh Nabi Muhammad, sehingga seolah-olah beban ini menumpuk di punggungnya. Ya, seolah-olah menumpuk di punggung beliau, sehingga beliau ini Nabi Muhammad SAW membungkuk karena terlalu banyak beban. Kemudian pada ayat 4 Allah menceritakan memberikan penghargaan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad mengalami beban yang sangat berat, kesedihan, kesengsaraan, ya. Pada ayat 4 ini Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW berupa apa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam kalimat syahadat. Apa kata Allah? Di situ disejajarkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak ada sekat, ya. Tidak ada Allah di atas, Nabi Muhammad di bawah, tidak ada. Tapi sejajar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu penghargaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Namanya disejajarkan oleh Allah langsung di dalam dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, apa penghargaan Allah buat Nabi Muhammad? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Seperti yang kita ketahui, kenapa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia? Karena kecakapan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Sehingga Nabi menjadi suri tauladan, panutan bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Itu adalah salah satu penghargaan Allah untuk Nabi Muhammad. Dan yang ketiga dalam ayat 4 ini, apa sih penghargaan Allah untuk Nabi Muhammad? Seseorang tidak dianggap beriman bila tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Diulangi, seseorang tidak dianggap beriman kepada Allah jika dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pada ayat keempat, Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kalaupun bagaimanapun kita cinta kepada Allah, tapi kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW,
maka tidak akan diterima cinta kita, iman kita kepada Allah tanpa kita beriman dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah saja memuji beliau lewat bersolawat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, sesungguhnya aku beserta malaikatku itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, yuk semua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pada ayat 4 ini Allah memberikan penghargaan 3 kepada Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad SAW disejajarkan namanya dengan Allah lewat 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi seluruh umat di dunia. Dan yang ketiga, seseorang yang dianggap tidak beriman kepada Allah sebelum mereka beriman dulu kepada Rasulullah SAW. Begitu takjubnya ya, begitu takjubnya penghargaan kepada baginda Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut penjelasan ayat ke-5 sampai ke-6. Dalam ayat ini Allah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Mana hasilnya? Terbukti ketika pada tahun ke-8 kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, itu berkat siapa? Berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW, susah payah, banting tulang, peras keringat, genangan air mata, genangan darah, perjuangan Nabi beserta kaum muslimin, dan terbukti itu semua berhasil ya, terbukti pada tahun ke-8 kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Penjelasan ayat ke-7 dari surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setelah selesai satu urusan tidaklah berdiam diri, melainkan untuk segera melakukan kegiatan lain secara bersungguh-sungguh. Jadi setelah kita melakukan kegiatan, jangan lantas bermalas-malasan. Tidak, ya. Allah tidak mengajarkan itu kepada Nabi Muhammad, begitupun kepada hambanya. Tetapi jika telah selesai satu urusan, kita tidak boleh berdiam diri, melainkan untuk segera melakukan kegiatan lain secara bersungguh-sungguh. Karena sesuatu hal pekerjaan dan lain sebagainya jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pada ayat 8 terakhir dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keberhasilan usaha terletak pada keridhaan Allah. Jadi, orang yang merasa berhasil, sukses dunia dan akhirat itu berkat dirinya, kepintaran dirinya, tanpa ada bantuan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bohong. Karena setiap keberhasilan yang kita dapatkan, jangankan keberhasilan kita, keberhasilan Rasulullah SAW saja itu ada terletak karena adanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang merasa berhasil tapi dia menganggap itu keberhasilan dirinya tanpa ada embel-embel dari keridhaan Allah, maka itu adalah orang yang sombong, ya. Setiap keberhasilan pasti di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Itu mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kalau ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan dapat ditanyakan secara langsung pada Ibu via Google Classroom atau WhatsApp dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, karena apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan pasti akan mendapatkan hasilnya. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dia akan dapat. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.